Baik, kita lanjut lagi ke tutorial berikutnya. Setelah kita berhasil mengkustomisasi beranda kita akan lanjut mengkustomisasi tampilan pada mahasiswa ini sehingga tampil menjadi tabel yang responsif. Ini tabelnya belum responsif ya, ini namanya tabel statis. Kenapa statis? Kalau kita minimize, kita inspect elemen misalnya, kita pakai tampilan kecil, nah tampilan juga akan ikut mengecil, sehingga ini akan sulit ya dilihat. Sedangkan kalau responsif itu dia akan menyesuaikan bentuknya. Nah, baik, ikuti terus tutorial ini sampai akhir. Insya Allah kita akan sampai hosting ya. Nah, kita silakan running project-nya. Jangan lupa start exampp dan MySQL dan Apache-nya. Ini link kembalinya masih belum diperbaiki. Kita perbaiki dulu ya, mahasiswa.php kita buka. Link bawahnya ini yang awalnya HTML kita ganti jadi PHP. Kita save, refresh. Jadi kalau kita back itu akan tampil ke template yang sudah kita modif. Nah, untuk mendapatkan tabel ini, di setiap template yang kita download itu sebenarnya umumnya sudah disediakan pula tabel-tabel yang dinamis. Untuk menemukannya, kita bisa buka project foldernya. Biasanya ada di folder pages ini. Dalam folder pages, setelah itu, nah ini di folder tables. Coba kita akses ya. Kita akses di dalam pages, tables, data.html. Kita ketikkan di sini langsung linknya. Pages, tables, slash, data.html. Nah, ini tampil tabelnya ya, yang sudah disiapkan oleh template tadi. Sehingga kita akan mengcustom ini menjadi tabel kita. Nah, di sini macam-macam nih tampilan tabelnya nih. Nah, umumnya kita pakai yang ada fitur search-nya. Ini akan otomatis search-nya ini ya. Coba kita tulis Camino. Nah, dia akan terseleksi otomatis. Tetapi sebaliknya jika tidak ada, maka dia akan memberikan hasil no matching records found. Oke, kita akan ambil tabel yang bawah ini. Nah, sehingga untuk lebih mudahnya, kita tinggal ambil file ini, kita modifikasi. File ini ada di folder pages tables. Kita copy, kita taruh saja di root, setara dengan index. Nah, kita rename menjadi mahasiswa tampil ya. Mahasiswa tampil. Ekstensinya kita ubah jadi PHP. Nah, ini ya. Kita save as menjadi mahasiswa tampil.php. Setelah itu kita hapus saja yang HTML-nya ini. Nah, sekarang link di sidebar-nya kita ubah menjadi mahasiswa tampil.php. Kita simpan. Kita kembali saja ke root kita, ke index. Index.php ya. Nah, ini tampilan mahasiswa tampil yang akan kita modifikasi. Kenapa ini tampilannya hancur?
karena link belum kita perbaiki pada file mahasiswa tampil ini. Nah, ini karena dia berada di root, ini otomatis kita hapus saja. Karena plugin ini setara dengan file mahasiswa tampil. Ada plugin. Nah, tadi kan dia posisinya di dalam. Jadi sekarang kita keluarkan. Sehingga link back, ini kan link back namanya ya, titik-titik slash itu berarti dia mundur satu folder. Kalau ada titik-titik slash lagi, berarti dia mundur dua folder. Ini kita hapus saja. Kita hapus saja. Kita hapus saja. Yang kita hapus cukup yang di hit dan yang ada di script bawah. Sisanya tidak perlu dihapus. Karena yang membentuk data table itu bagian-bagian ini. Hit dan script bawah. Kita save. Sekarang kita refresh. Nah, sudah sehat ya. Sehat sudah mahasiswa tampil. Sekarang kita sesuaikan dengan tampilan dari website kita seperti beranda tadi. Ini kan sidebar-nya masih belum kita panggil ya. Baik, kita panggil saja. Cuma di sini ada tambahan ya. Bisa jadi header ini berbeda dengan header yang ada pada mahasiswa tampil karena di sini ada plugin data tables. Jadi ini bisa kita copy, kita tambahkan di header kita. Kita cek dulu yang tidak ada header apa saja. Nah, ini sepertinya baru semua ini yang ada di sini. Ini kita copy saja. Ini kita copy, kita taruh di header sini ya. Nah, kita cek, jika ada yang sama kita hapus ya. Ini sama dengan atas ini ya. Ini kita hapus saja. Awesome juga sama, hapus saja. Yang paling bawah ada ini. Google Phone Apis Sans Pro. Ini hapus karena sama dengan yang ini. Oke, kita simpan. Nah, sekarang kita sudah bisa panggil di sini, kita include saja ya. Kita kopikan dari yang ini tadi. Nah, kita panggil headernya. Nah, sekarang kita simpan. Apakah ada? Nah, masih normal ya. Oke, berikutnya kita ke nav. Nah, nav ini kan kita ngambil dari nav yang sebelahnya juga ya. Jadi sisa-sisa ini kita hapus saja. Ini kita hapus. ML Auto apakah ada di sini? Tidak ada. Navnya dihabiskan semua ya. Kita delete saja. Kita pastekan nav yang ada di sini. Kita refresh. Oke. Berikutnya ini navnya sudah sama ya dengan yang indeks tadi. Berikutnya yang aside ini kita panggil sidebar-nya. Ini kita hapus. Kita hapus mulai sini. Kita
kita pastekan save barnya di sini. Simpan, kita lihat perubahannya. Nah, sudah sama ya. Berikutnya puternya kita ambil dari indeks. Ini kita ganti. Ups, ini kita hapus saja. Kita refresh. Aman puternya. Nah, sekarang kita eliminasi tabelnya. Yang mau kita panggil adalah tabel yang di bawah sini. Sehingga yang atas ini akan kita hapus. Nah, kita ngapusnya bagian yang ini ya, kotak ini ya. Kotak ini sampai sini. Oke, caranya seperti ini. Section. Dari div class row 12 ini kita hapus. Oh, bukan ya. Dari sini nih. Nah, ini. Nah, dari card ini kita hapus. Nah, kita hapus saja sampai sini. Karena ini udah kita kumpulkan jadi satu ya. Ini kita hapus saja. Kita save. Refresh. Nah, oke. Sekarang ini tadi tidak perlu ya. Kita hapus saja. Ini kita ubah judulnya menjadi, oh sorry, ubah judulnya menjadi tabel mahasiswa gitu ya. Data mahasiswa, sorry. Nah, ini tidak perlu, atas ini kita hapus saja. Header ini hapus. Nah, hapus. Oh sorry, tidak usah kita hapus. Nanti akan kita beri button tambah data. Nah, nanti akan kita beri button di sini. Tambah data gitu. Oke, sekarang kita sesuaikan header tabel dengan mahasiswa yang sudah kita buat di tutorial sebelumnya. Nah, kita ambil ini ya, tabel headernya. Ini kita geser saja sini supaya mudah proses copy paste-nya. Nah, ini kita paste. 1 2 3 4 5 6 7. Di sini ada 1 2 3 4, hanya 5 ya. Baik. Nah, berikutnya kita sisakan satu TR saja dan ini kita hapus. Nah, kita hapus sisanya ini. Ini kan isi tabelnya ya, kita hapus saja. Kita hapus saja. Dia pakai TR put, kita hapus saja TR putnya. Kita simpan. Sekarang kita refresh. Nah, sudah kita custom. Setelah itu kita pindahkan query PHP-nya. Tinggal kita ambil ini. Dari TR ini sampai TR ini ya, kita copy plus PHP di bawahnya. Dari TR sampai TR. Di sini ya. Kita paste. Kita ratakan supaya tampilannya lebih rapi. Kita simpan. Kita refresh. Nah, berhasil sudah ya, tampil datanya. Sini bisa di sort, bisa di sort, bisa di sort ya. Klik. Setelah itu ini edit dan hapusnya juga
Sudah ada. Kalau kita klik, dia akan mengenerate ke halaman edit ya. Tapi kan ini halaman yang belum kita custom. Nah, ini sekarang kalau kita inspect elemen, menjadi tampilan mobile, bagus ya tampilannya. Jadi kalau kolom yang semakin panjang, dia bisa di plus, bisa di min untuk mendetilkannya. Nah, oke, sekarang kita custom di sini, kita kasih button tambah tambah data. Oke, untuk button kita bisa browsing button itu ya. Atau di sini saya ambil saja dari codingan yang sudah pernah ada. Sini kita ambil button. Kita lihat hasilnya. Apakah mau tampil ikonnya? Mau ya, tapi di sini yang tidak tampil adalah ikonnya. Oke, untuk icon, untuk button, ikonnya kita bisa ambil di folder pages, form, example. Kita bisa cek di form ini ya. Nah, kita bisa cek di form ini. Pages form. Pages form. Kita ambil advance ini apa isinya ya. Nah, di sini ada inputan-inputan. Nah, di sini ada button yang bisa kita ambil ini. Jadi kita coba buka file general.html. Pages. Saya tarik lagi ya, karena tadi dia tidak terrefresh. Pages, form, general HTML. Nah, ini kita cari button. Nama buttonnya submit. Nah, ini ya. Oh, bukan ini, di bawah. Dia dekat dengan check me out. Kita cari saja teks check me out. Nah, ini ada button submit. Ini kita copy saja. Tipe button. Kelasnya kita ambil ya. Button primary.
simpan, kita lihat hasilnya. Ini buttonnya ada tapi masih belum menuju link ya, kita hapus dulu yang ada ini. Ini saya undo saja. Nah, muncul ya teksnya. Kita ganti teksnya menjadi edit. Ini kita copy juga buttonnya ini. Kita letakkan di sini. Kita ganti menjadi hapus. Untuk kelasnya kita ganti menjadi danger supaya warnanya jadi merah. Ini dihapus saja, tidak mengapa ini garis 2 itu ya. Nah, edit, hapus. Sekarang kita buat di sini tambah, button tambah. Button tambah, tinggal kita copy saja yang ada ini. Kita copy saja, kita letakkan di sini. Linknya kita ubah menjadi mahasiswa tambah. Tapi ini kita hapus karena kita tidak membutuhkan link get ini. Tambah. Di sini kita ganti menjadi primary info. Kalau kuning itu, oh ini biar primary, yang di sini kita ganti menjadi warning. Nah, oke. Sekarang saat kita klik tambah, kita akan mengcustom form di sini ya. Ini kan formnya, form inputnya jadul ya. Nah, ini akan kita custom menjadi form input yang responsif juga. Kalau input itu dia ada di pages, form, form juga sepertinya ya. Form juga. Oke, kita akses saja di sini. Pages, form. Kita pilih yang general. Nah, kita akan ambil ini ya. Yang inputan kotak ini kan bagus ini. Nah, kita akan ambil ini, kita buka general HTML. Ini kita cari teks quick example, ini kita copy saja. Tidak bisa ya. Kita cari quick example. Artinya formnya dekat dengan teks ini. Oh, ini bukan teks ya. Oh, ini dia. General form. Nah, ini akan kita copy nih. Ini yang akan kita ambil ya. Oke. Di mahasiswa kita buat file baru saja. Mahasiswa tambah. Ini kita rename ya. Jadi mahasiswa tambah 2. Artinya nanti kita tinggal ambil name-nya dari sini. Ini kita amankan dulu. Mahasiswa tambah 2. Tano saja. Yang general ini kita copy.
tidak perlu ya kita copy, nanti kebanyakan ngedit, mending kita copy yang mahasiswa tampil ini. Nah, ini kita copy, kita rename menjadi mahasiswa tambah. Jadi kalau kita refresh, klik tambah ini. Nah, ini akan kita buat kotak inputan. Soalnya kalau kita ngambil dari general HTML tadi, kita akan mengedit ininya lagi satu persatu ya, ribet jadinya ya. Mending kita ambil ini saja, baru ini yang kita custom. Kita dampingkan dengan ini. Nah, ini kita ambil ini. Section content. Kita ambil yang content fluid terlalu banyak. Row juga terlalu banyak. Nah, kita ambil yang ini ya. Yang 6 ini sampai mana? Juga kebanyakan ini ya. Nah, ini yang kita ambil. Ini kita ambil sampai atas ini. Nah, oh ini sudah ada kontennya. Berarti yang kita ambil cukup card ini saja. Sampai line 768. Line 768. Ini kita hapus tabel ini. Oh, sorry. Ini kita hapus. Ini juga kita hapus ya. Kita taruh di sini. Simpan. Nah, seperti ini inputan tambahnya ya. Karena ini terlalu lebar, kita persempit. Menyempitkannya tinggal ganti 12 ini menjadi 6. Setelah itu ini kita ganti teksnya menjadi tambah. Nah, ini kita ganti teksnya menjadi input data. Tinggal inputannya ini kita copy dari mahasiswa tambah 2. Nah, ini yang perlu kita ambil nih, name-nya ini. Nah, ini kita ambil satu persatu ya. Ini name. Setelah itu ini kita ganti enter name. Name-nya kita taruh di setelah tipe ini. Ini kita simpan. Setelah name, nama, tempat, tanggal lahir, alamat. Nama, tipenya teks saja. Atau ini kita hapus saja ya. Kita hapus. Kita ambil dari sini saja. Kayak sama maksud saya bentuknya. Nama. ID ini tidak perlu ya, karena kita belum pakai JavaScript. Nah, name nama, tempat, tanggal lahir, alamat. Tempat,
lahir, ingat tanggal lahir tipenya adalah date, alamat. Placeholder-nya tinggal kita perbaiki. Nah, baru name-nya kita ambil. Sorry. Kenapa saya copy? Karena supaya tidak terjadi kesalahan penulisan di prosesnya nanti ya. Biar nggak kedua kali gitu. Alamat. Check me out tidak perlu. Simpan. Formnya ini kita kasih action ke mahasiswa tambah proses. Metodenya kita jadikan post. Ups, ketinggalan .php-nya. Simpan. Kita refresh. Nah, bentuknya seperti ini ya. Oke, sudah. Submit sudah. Sudah. Ini kita hapus saja mahasiswa tambah 2.php ini. Kita hapus. Nah, sekarang kita coba input data. Untuk proses tidak perlu kita buat perbaruan file ya, karena proses itu kan dia bukan bukan bentuk tampilan. Ini maksud saya. Mahasiswa tambah proses ini tidak perlu dibuat. Cukup pakai file yang terdahulu saja. Coba inputkan data. Masukkan nama Budi Haryanto misalnya. Tempat. Kita enter. Data berhasil disimpan. Apakah menambah? Menambah ya, Budi Haryanto. Ya, tapi ini backlinknya yang belum kita perbaiki. Dia balik ke mahasiswa. Seharusnya baliknya ke mahasiswa tampil. Nah, ini Budi nambah ya. Seharusnya baliknya ke sini. Jadi di prosesnya kita ubah yang di sini. Tampil. Simpan. Nah, ini kalau terlalu pendek boleh tadi tambahkan tidak cuma 6 ya, 8 juga boleh. Tinggal ganti di sini saja, 8. Jadi lebih lebar. Nah, seperti ini. Sekarang kita perbaiki tampilan edit. Nah, edit kan masih seperti ini ya. Nah, mahasiswa edit ini kita rename menjadi mahasiswa edit 2. Nah, daripada kita mengcustom lagi, mending kita copy saja file mahasiswa tambah. Kita rename menjadi mahasiswa edit. Nah, sekarang kita buka mahasiswa edit. Kita sesuaikan dengan mahasiswa edit 2. Ups, salah ini ya. Kok mahasiswa tambah edit? Mahasiswa edit. Kita ubah teksnya edit data mahasiswa. Nah, kita copy get-nya ini. Copy. Kita taruh saja di atas ini. Kita rapikan. Setelah itu value-nya kita ambil.
Ini kita ambil ya, ini primary key-nya yang hidden kemarin. Kita taruh paling atas ini. Oh ya, cost-nya menjadi mahasiswa edit proses. Kita copy value-nya. Kita refresh. Nah, cantik sudah ya. Kalau sini kita edit. Nah, tampil.edit. Untuk prosesnya kita perbaiki hanya pada backlink-nya saja. Ini, jadi mahasiswa tampil. Ini kita perbaiki, misal Edi kita ganti Edi Winarno. Enter. Nah, berubah ya. Oke. Hapus. Kalau hapus kan tidak ada tampilannya ya, jadi tidak mengapa. Tidak perlulah kita buat kustomisasi tampilan. Cuma di sini kita perlu tambahan validasi. Jadi kalau kita klik hapus, dia akan nanya, yakin Anda ingin menghapus data? Seperti itu. Kalau ini kan nggak ada ya, dia langsung kehapus saja gitu. Itu tinggal kita copy saja. Itu kita perlu bantuan jQuery ya. Sorry, JavaScript. Saya kopikan dari project saya. Kita perlu bantuan yang namanya modal. Saya copy saja. Nah, di sini modal 4 yang kita ambil. Modal 4. Modal 4 itu ada di bawah. Nah, ini ya. Ini kita copy saja. Kita letakkan di sini. Kita letakkan di bawah tabel. Sorry, masih di dalam tabel ya. Kita letakkan di bawah TF. Nah, sini kita ganti niche ini menjadi ID. Coba dulu apakah dia mau tampil pop up modalnya. Error ya. Data ID.
perbaiki saja menjadi ID. Di sini dia menjadi ID. Dollar ID. Select all from mahasiswa. Refresh. Coba kita klik. Nah, mau ya, modalnya mau. Nah, tapi di sini tinggal kita sesuaikan teksnya. Di sini kita ganti menjadi ID. ID. Yakin ingin menghapus mahasiswa, kita ambil nama dia. Jadi kalau mau dihapus, dia ngasih tanya namanya dulu. Yakin ingin menghapus mahasiswa Budi. Nah, ini kita ganti. Yakin ingin. Nah, ini kita hapus. Actionnya ke mahasiswa hapus.php. Hapus proses .php. Coba kita hapus atas nama Indra ini ya. Yakin ingin menghapus mahasiswa Indra? Ya. Oops, tidak terhapus. Ada error tadi ya. Line 4 katanya. Line 4. Kita buka mahasiswa hapus proses. Di sini get ID. Line 4 ID katanya dia tidak bisa mengidentifikasi. Ntar kita cek errornya dulu ada di mana ini. Ups, ini ya metodenya. Kita ganti menjadi post, bukan get. Karena dia sifatnya post dari form ini. Nah, ini kan jadi form dia. Jadi post, kita antar ke proses. Nah, sudah terhapus si Indra. Backlinknya kita perbaiki menjadi tampil. Simpan. Kita coba hapus si Firly. Yakin ingin menghapus si Firly? Ya. Nah, oke. Itu untuk form mahasiswa dari tabel, tambah, hingga edit dan hapus sudah kita lakukan. Berikutnya bagaimana dengan eh,
membuat form-form yang lainnya. Gampang saja. Misal kita ingin membuat data tentang guru misalnya, tinggal kita tambah di sidebar. Di sini tinggal kita buka sidebar mahasiswa, kita duplikat saja menjadi guru. Di sini kita ubah menjadi guru tampil. Ikonnya kita ganti menjadi book misalnya. Nah, kalau kita klik guru, nah tinggal kita copy paste aja dari form-form yang sudah ada tadi, file-file yang sudah ada seperti mahasiswa tambah, tampil, edit, kita duplikat saja menjadi guru tambah, guru tampil, dan file-file proses lainnya agar bisa digunakan menjadi apa namanya, menu-menu baru di website kita. Baik, untuk cetak kita buat saja di laporan sini ya. Nah, kita buat sini laporan mahasiswa. Kita masih ke sidebar. Ini kita ganti menjadi mahasiswa. Tinggal linknya kita ambil. Mahasiswa cetak.php. Kita refresh. Kita klik mahasiswa. Agak berat ya. Karena ini memang laptopnya sudah tua. Nah, tampil. Tidak ada perlu perubahan ya untuk cetaknya. Selanjutnya tinggal di custom saja, misal ini laporan guru. Sisanya dihapus. Ini tinggal diganti linknya menjadi guru cetak. Kita refresh. Tampil seperti ini. Oke, itu tadi form untuk mahasiswa. Selanjutnya bisa dikreasikan tergantung dari studi kasus yang kalian angkat. Nah, untuk tutorial berikutnya kita akan membuat halaman login. Jadi untuk masuk ke sistem ini harus login agar sistem kita menjadi aman, tidak diobrak-abrik oleh orang-orang yang iseng dan lain sebagainya. Terima kasih, tetap semangat. Saksikan tutorial berikutnya.